Kartika Tempali. I'm a student of International Relations at Boswa University 2020 In this video, I will explain my experience while carrying out an internship at the 6 Main Naval Base and what international relations issues I encountered. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang menjadikannya sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Saat ini, pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia telah bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini, dan Indonesia berada tepat di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Ada 5 pilar poros maritim dunia, yaitu pembangunan kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola laut dengan fokus pembangun kedaulatan pangan, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta penguatan pertahanan maritim. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam penguatan ekonomi maritim, yaitu perlu ditinjau dari sisi penegakan hukum. Mengapa? Karena salah satu tantangan yang dihadapi adalah kejahatan di laut yang dapat merugikan ekonomi maritim, yang tentu juga bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam, sektor perikanan, dan perairan sebuah negara. Dalam pilar visi poros maritim dunia, TNI Angkatan Laut merupakan kekuatan utama untuk membangun pertahanan maritim dan memperkuat diplomasi maritim. TNI Angkatan Laut mempunyai wilayah teritorial di lingkungan laut. Jika mengacu pada Undang-Undang Tentara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, bahwasanya Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Jika kita mengacu pada dasar hukum TNI Angkatan Laut untuk menegakkan di wilayah lingkungan laut, bahwasanya kita temukan tindak pidana yang ada di laut. Contohnya pembajakan, penyelundupan narkoba, serta perdagangan manusia. Dalam prosedur penangkapan atau prosedur tindak pidana tertentu di laut, TNI Angkatan Laut mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Salah satunya pengejaran kapal, penangkapan kapal dan penyelidikan kapal. Setelah ditangkap, penyelidikan kapal dibawalah ke Lantamal atau ke pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut terdekat di wilayah fokus jurisdiksinya. Setelah itu barulah dilakukan penyidikan oleh pangkalan TNI Angkatan Laut. Setelah itu dilaporkan perkembangannya dan kita kawal secara proses hukum. TNI Angkatan Laut memiliki tugas untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia serta menegakkan hukum. Selama ini hukum laut, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. UNCLOS 82 di situ memberikan beberapa kewenangan TNI Angkatan Laut untuk melakukan penegakan hukum dari beberapa tindakan yang akan mengganggu kepentingan nasional Indonesia. Misalnya pelayaran, perikanan, dan kegiatan ilegal lainnya di laut. Oleh sebab itu TNI Angkatan Laut merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum di laut. TNI Angkatan Laut juga merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di laut atau TPTL yang diatur di dalam undang-undang. Untuk peran diplomasi, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Yang pertama, melaksanakan kunjungan muhibah ke
berbagai negara yang dilaksanakan, salah satu contohnya oleh taruna-taruna Angkatan Laut, di mana memperkenalkan budaya dan adat dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, melaksanakan salah satu bagian dari pasukan perdamaian dunia. Ada kapal perang yang jadi bagian dalam pasukan perdamaian dunia. Seperti di Lebanon, ada beberapa KRI yang ikut dalam pasukan perdamaian dunia menjaga keamanan di sana. Kemudian juga melakukan kerjasama militer, kerjasama latihan militer bersama, baik dengan negara tetangga maupun dengan negara-negara di luar. Salah satu contohnya adalah latihan bersama di Indonesia, pernah dibikin khususnya di Makassar. Itu melaksanakan latihan kerjasama Angkatan Laut seluruh Indonesia non-militer, namanya Multi Naval Exercise Komodo, yang dilaksanakan pada bulan Juni, di mana pada latihan bersama tersebut diikuti oleh berbagai negara. Kira-kira ada 30 kapal perang dan ada 49 delegasi yang datang. Itu salah satu contoh daripada perang diplomasi, di mana tidak mungkin para negara-negara sahabat atau angkatan laut di berbagai negara itu datang ke Indonesia kalau tidak ada kerjasama atau hubungan dengan kita. Ini terjadi karena berbagai kegiatan kita mengikuti juga kegiatan mereka di sana. Sehingga pada waktu kita melaksanakan MNEC, mereka juga datang kerjasama secara bersama-sama dengan kita. Sebagai tugas dari TNI Angkatan Laut yang 3 hal tadi, ada tugas kedaulatan di laut, penegakan hukum dan diplomasi. Khusus untuk penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, TNI Angkatan Laut di samping melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran di laut, pelanggaran illegal fishing, illegal entry, kemudian illegal mining, dan pelanggaran lain yang terjadi di laut, Angkatan Laut juga mempunyai salah satu tugasnya adalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut, di mana membina potensi-potensi maritim yang ada di masyarakat. Jadi kami di samping penindakan yang dilaksanakan oleh para patroli dan penyidik di laut, kami pun melaksanakan pembimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti penangkapan ilegal, menggunakan bom ataupun alat-alat yang terlarang. Pendampingan terhadap masyarakat itu berupa penyuluhan-penyuluhan, seperti penyuluhan tentang tindak pidana perikanan, mana yang dilarang, mana yang tidak dilarang untuk melakukan penangkapan ikan, ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pembimbingan, di mana kami menggait instansi terkait yang samping seperti DKP, Dinas Perikanan, melakukan pembimbingan seperti kalau mereka biasa menangkap ikan dengan menggunakan bom, maka dibimbing untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat yang tidak dilarang. Masih banyak lagi, salah satu untuk pemberdayaan wilayah potensi maritim, di mana Angkatan Laut membentuk Kampung Bahari Nusantara, di mana ada 5 klaster yang dikembangkan di desa atau kampung yang kritis. 5 klaster itu, pertama klaster edukasi, di sana kami pasangkan wifi internet supaya masyarakat tidak tertinggal. Kemudian ada klaster ekonomi, di mana kami membantu masyarakat di sana, khususnya UMKM-nya yang di bidang maritim untuk berkembang. Kemudian ada klaster kesehatan, yang terakhir klaster bela negara. Selama kurang lebih 2 bulan, saya telah diberikan kesempatan untuk melaksanakan magang di Lantamal 6 Makassar, tepatnya di bagian Dinas Hukum Lantamal 6. Suatu pengalaman berharga bagi saya karena bisa mempelajari banyak sekali hal baru dalam dunia pekerjaan yang tentu belum saya dapatkan di dunia pendidikan. Selama magang di sini, saya diberikan tanggung jawab yang bersinggungan langsung dengan analisa isu tindak pidana tertentu di laut dan berbagai kebijakan yang dilakukan untuk penguatan penegakan hukum di laut demi menjaga potensi maritim Indonesia. Secara tidak langsung, ilmu-ilmu HI terkait analisa isu dan kebijakan dalam negeri maupun luar negeri sangat bermanfaat sehingga bisa diimplementasikan di tempat kami bekerja saat ini. Tidak hanya itu, saya pun dilibatkan di berbagai kegiatan kantor seperti giat diseminasi hukum humanitar internasional, pengenalan tentang mandat dan tugas ICRC, serta hukum laut
yang dibawakan langsung oleh tim ICRC Indonesia dan Diskomal Mabes TNI Angkatan Laut. Kegiatan fokus group discussion peran TNI Angkatan Laut dalam diplomasi maritim oleh Kababinkom TNI, Diskomal dan dosen UI, serta sosialisasi atau penyuluhan lainnya. Lebih dari itu, hal yang paling utama yang telah saya dapatkan adalah bagaimana saya belajar bekerja secara profesional, disiplin, dan mampu membangun relasi dengan anggota TNI Angkatan Laut maupun PNS TNI Angkatan Laut. Saya belajar banyak dalam mengasah kemampuan berkomunikasi untuk bisa mengkoordinir suatu kegiatan berdasarkan perintah dari atasan. Tata krama, sopan santun, dan mental yang baik juga sangat diperlukan, khususnya di lingkup militer yang cukup sedikit berbeda dengan instansi lainnya. Saya pribadi mewakili Dinas Hukum Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar sangat mengapresiasi sekali kepada Prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar. Bahwasanya mahasiswinya yang magang di sini dapat menimba ilmu secara baik, secara disiplin dengan lingkungan-lingkungan TNI Angkatan Laut. Untuk kedepannya, harapan saya mahasiswi kami yang magang di Diskomal Lantamal Makassar dapat mengaplikasikan ilmu-ilmunya yang pernah didapatkan di Dinas Hukum Angkatan Laut. Semoga kedepannya bertambah sukses dalam berkarir di lingkungan pekerjaan, dan yang terpenting dalam magang di sini mendapatkan ilmu-ilmu baru, sikap hierarki kepada pimpinan, untuk berdiplomasi kepada instansi lain dalam skop lingkup yang kecil, dan kedepannya dapat diaplikasikan dengan lingkungan yang lebih besar dan dapat memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas Beva Jaya Mai. Secara pribadi, melalui video ini, dengan penuh rasa hormat, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Lantamal 6 Makassar, khususnya Dinas Hukum Lantamal 6, yang telah memberikan saya kesempatan, mengajar saya, membimbing saya, dan teristimewa telah memperlakukan saya seperti keluarga sendiri. Secara tidak langsung, saya merasakan bahwa sifat TNI Angkatan Laut sebagai abdi negara dan humanis, rendah hati, dan loyalitas benar-benar terwujudkan melalui tindakan dan tutur kata yang dilakukan selama saya berada di area Lantamal 6. Sekian dan terima kasih.